Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everybody. How are you today? I hope you are always fine. Okay friend, before start our study today, let's pray together. Please raise your hand. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya robbal alamin. Teman-teman sekalian, pada hari ini kita akan belajar tema 6 muatan pelajaran IPA tentang panas dan perpindahannya. Mengidentifikasi sumber energi panas pada benda-benda di sekitar kita. Energi panas atau biasa disebut kalor dihasilkan dari sumber energi panas. Apa sih sumber energi panas itu? Sumber energi panas adalah segala sesuatu yang dapat menghasilkan panas. Contohnya, matahari, api, energi listrik, dan masih banyak lagi. Manfaat energi panas dalam kehidupan sehari-hari yaitu mengeringkan pakaian, memasak, dan lain-lain. Teman-teman, kalor atau energi panas mempengaruhi 3 hal. Yang pertama, perubahan suhu, yang kedua, perubahan wujud, dan yang ketiga, menyebabkan suatu benda memuai dan menyusut. Kita bahas satu persatu ya. Yang pertama, perubahan suhu. Suhu adalah derajat panas atau dinginnya suatu benda. Jika benda dipanaskan, maka suhu akan naik. Sebaliknya, jika benda didinginkan, suhu akan turun. Alat pengukur suhu dinamakan termometer. Yang kedua, perubahan wujud. Teman-teman masih ingat kan, benda memiliki 3 wujud, yaitu benda padat, cair, dan gas. Jika benda mengalami perubahan wujud dari padat menjadi cair disebut mencair. Sebaliknya, jika benda mengalami perubahan wujud dari cair menjadi padat disebut membeku. Kemudian, jika benda mengalami perubahan wujud dari cair menjadi gas disebut menguap. Sebaliknya, jika benda mengalami perubahan wujud dari gas menjadi cair disebut mengembun. Kemudian, jika benda mengalami perubahan wujud dari padat menjadi gas disebut menyublim. Sebaliknya, jika benda mengalami perubahan wujud dari gas menjadi padat disebut mengkristal. Nah, teman-teman, jika kalian perhatikan pada bagan, di situ ada tanda panah berwarna merah dan berwarna biru. Jika tanda panah berwarna merah menunjukkan bahwa perubahan wujud disebabkan karena benda menyerap kalor. Sedangkan tanda panah berwarna biru, perubahan wujud disebabkan karena benda melepaskan kalor. Berikut contoh perubahan wujud benda. Yang pertama, membeku. Air yang disimpan ke dalam freezer lama-kelamaan akan mengeras. Yang kedua, mencair. Lilin yang dipanaskan akan meleleh. Yang ketiga, menguap. Parfum yang disemprotkan ke dalam ruangan. Yang keempat, mengembun. Titik-titik air pada daun di pagi hari. Yang kelima, menyublim. Kapur barus yang disimpan di lemari lama-kelamaan akan menghilang. Yang keenam, mengkristal atau deposisi. Gas karbon dioksida yang dibekukan menjadi es kering. Yang ketiga, suatu benda memuai dan menyusut. Teman-teman, kita akan mempelajari apa sih memuai dan menyusut itu? Memuai adalah bertambah besarnya ukuran suatu benda jika dipanaskan. Contohnya, rel kereta melengkung saat cuaca panas. Air raksa bergerak naik jika terkena panas, dan ban sepeda meletus saat cuaca panas. Sedangkan menyusut adalah berkurangnya ukuran suatu benda jika mengalami penurunan suhu.
Contoh, kabel telepon memendek pada malam hari dibandingkan pada siang hari. Agar-agar memadat setelah dingin, dan ban sepeda mengempis jika diletakkan di lantai keramik dalam waktu yang lama. Kalor atau panas mengalami perpindahan. Cara-cara perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari yaitu: yang pertama, konduksi. Konduksi merupakan perpindahan kalor tanpa disertai zat perantara. Contoh, mencelupkan sendok logam ke dalam air panas. Lama-kelamaan, gagang sendok yang terbuat dari logam akan terasa panas. Penyebabnya adalah kalor dari air panas berpindah ke gagang sendok. Contoh lain, tangan memegang cangkir berisi teh hangat. Kemudian, knalpot menjadi panas setelah mesin sepeda motor dihidupkan lama. Yang kedua, konveksi. Konveksi merupakan perpindahan kalor melalui perantara di mana zat perantaranya ikut berpindah. Contoh, air dipanaskan ke dalam panci. Ketika memanaskan air akan terlihat seperti diaduk. Hal ini dikarenakan partikel-partikel air yang ada di bagian bawah menjadi panas dan berpindah ke permukaan. Partikel air yang berpindah ini juga diikuti oleh perpindahan kalor. Contoh lain, peristiwa angin laut dan angin darat. Kemudian, sirkulasi udara yang mengalir melalui jendela karena adanya perpindahan partikel udara panas. Yang ketiga, radiasi. Radiasi merupakan perpindahan kalor tanpa melalui perantara. Contoh, tubuh terasa hangat ketika dekat dengan api. Menjemur pakaian saat matahari sedang terik. Menghangatkan telur ayam atau bebek di bawah cahaya lampu. Keuntungan dan kerugian perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari serta antisipasinya. Perpindahan kalor yang pertama, konduksi. Contoh, memasak air menggunakan panci aluminium. Keuntungannya, air lebih cepat mendidih. Kerugiannya, logam aluminium lebih cepat panas sehingga berbahaya jika disentuh langsung. Antisipasinya, yang pertama, memegang gagang yang telah dilapisi oleh bahan isolator seperti ebonit. Yang kedua, menggunakan sarung tangan atau kain untuk memindahkan panci dari kompor. Perpindahan kalor yang kedua, konveksi. Contoh, adanya aliran air saat air mendidih. Keuntungan, air lebih cepat panas karena aliran air yang berasal dari dasar wadah menyebar ke seluruh bagian wadah. Kerugian, letupan air mendidih berbahaya jika terkena tubuh. Antisipasinya, yang pertama, menggunakan tutup panci saat memasak air. Yang kedua, tubuh tidak terlalu dekat dengan air saat memindahkan panci. Perpindahan kalor yang ketiga, radiasi. Contoh, pancaran sinar matahari yang mengenai tubuh. Keuntungan, tubuh terasa hangat saat terkena sinar matahari. Kerugiannya, jika kondisi matahari sedang terik, kita akan merasa kepanasan. Antisipasinya, menggunakan payung atau topi untuk melindungi tubuh dari terkena sinar matahari secara langsung. Nah teman-teman, demikian penjelasan materi IPA hari ini. Semoga kalian dapat memahaminya ya. Okay friend, before close our study today, let's pray together by reciting Hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. See you later. Stay safe and stay healthy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.